Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencerah, kembali lagi di podcast Sida Menyapa. Tentunya di akun Sida 1912. Nah, episode kita kali ini berada di Sida Menginspirasi, yang tentunya narasumbernya berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, siapa kali ini narasumber kita? Langsung saja. Halo Mas Irji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, biar pemirsa juga tahu nih siapa Mas Irji, bisa langsung berkenalan dulu. Namanya siapa, dipanggil siapa, dari prodi apa, dan habis dapat juara apa nih kemarin Mas Irji? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irji Ulhaq, biasa dipanggil Irji. Saya kelahiran dari Pasuruan tahun 2004. Saya dari prodi Pendidikan Bahasa Arab. Untuk prestasi yang terbaru kemarin, saya di bulan Maret alhamdulillah mendapatkan juara 1 International Hifz Quran Competition among Student yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Riau. Dan yang paling baru juga kemarin di bulan Mei itu saya mengikuti lomba nasional yang diadakan oleh STAI Al Anwar Rembang. Oh, berarti Mas Irji kemana habis dapat 2 juara sekaligus ya? Dua-duanya hafalan Al-Quran. Ya. Oke. Gimana nih Mas Irji perasaannya mendapatkan juara 1 dan juara 3 ya? Juara 2. Oh, juara 2, 30 juz dan 10 juz. Gimana Ya, Mas betul. Irji perasaannya? Pertama, rasanya sangat bersyukur karena bagi saya kompetisi-kompetisi seperti ini merupakan cerminan, terutama di bidang hafalan saya. Jadi saya rasa memang bidang saya di hafalan Al-Quran, dan dengan mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini, ya berarti kemampuan saya segitu gitu loh. Dan juga yang kedua, bukan hanya murni dari usaha saya sendiri, melainkan juga bantuan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu juga rasa tanggung jawab yang amat besar, Pak. Karena kalau kita setelah juara 30 juz, juara 10 juz, terus ngapain gitu. Tentu orang-orang dan juga masyarakat akan menaruh harapan dan juga ekspektasi kepada saya sebagai penghafal Quran, dan juga dijadikan cerminan. Kamu penghafal Quran, ya kelakuanmu seperti apa. Kalau saya tidak mencerminkan Al-Quran, berarti bukan menghafal Quran. Oh iya, Seperti itu. pastinya Mas Irji. Nah, hafalan 30 juz dan juga 10 juz itu kan tentunya membutuhkan waktu yang nggak singkat ya Mas Irji. Nah, kalau boleh saya tahu, Mas Irji ini menghafal Al-Qurannya mulai dari kapan ya? Saya kalau mulai menghafal Al-Quran itu ketika di pondok, Pak. Ketika di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ahmad Dahlan Ponorogo. Itu usia saya sekitar 13 tahun. Itu mulai menghafal dari juz 30 sampai akhir juz 25. Tapi kalau untuk dasar-dasarnya itu sebenarnya sudah ditanamkan oleh keluarga saya sejak kecil. Jadi ketika saya usia 5 tahun, kalau enggak 7 tahun waktu itu sudah diperdengarkan berbagai murotal. Dan kebetulan juga murotal yang diperdengarkan tuh saya suka. Jadi saya ngefans banget ke syekhnya itu. Walaupun juga yang diperdengarkan itu bukan 30 juz, melainkan surat-surat pilihan kayak Al-Baqarah, Ar-Rahman, Al-Mulk itu. Tapi semua itu membantu, Mbak, ketika saya masuk pondok. Jadi dengan bermodalkan murotal yang saya dengar itu, ketika di pondok tinggal nyetorkan aja, nambahi dikit-dikit gitu. Oh, berarti emang dari awal, dari kecil itu udah ada lah maksudnya dari orang tua itu udah benar-benar mendukung untuk hafal-hafal Al-Quran. Itu gitu. modal, Iya. tapi waktu itu saya belum ada niatan untuk menghafal. Nah, Jadi ketika mondok tadi ya? itu saya mulai ada itu niatan itu. Oke. Mas Irji, pastinya kan dalam menghafal Al-Quran, apa sih motivasi Mas Irji untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Oke. Motivasi saya ketika masih kecil dan ketika saat ini tuh berubah-ubah. Oh ya, pastinya ya. Ketika saya masih kecil, itu kan saya ngefans banget dengan syekhnya yang di setel di murotal itu. Namanya itu Syekh Hani Arifai. Jadi suaranya enak, halus, dan beliau juga punya 2 irama yang unik. Satunya irama Bayati, yang kedua irama Hijaz. Irama Hijaz itu iramanya menggambarkan suasana gurun pasir Arab, tegas dan juga agak sedih. Nah, ketika masuk irama Bayati, ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi iramanya bahagia, seolah-olah kayak kita masuk surga gitu. Jadi di ayat-ayat yang neraka Hijaz, ketika ayat masuk surga irama Bayati. Saya ngefans banget ke orang itu. Makanya ketika masih kecil, saya dulu nggak punya hiburan apa-apa. Kayak dulu HP saya nggak punya.
kemudian TV bareng-bareng. Motor gak ada. Jadi main pun anak-anak dulu ke warnet, sedangkan saya gak boleh ke warnet. Akhirnya ketika pulang sekolah yang saya dengarkan ya Murattal Hani Rifai itu. Nah, saya cita-cita banget pingin bisa seperti beliau, meniru suaranya, pingin jadi imam besar, pingin jadi penghafal Quran seperti beliau. Nah, ketika saya masuk ke pondok, di situ kan namanya pondok pesantren ya, dia diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan hadis-hadis, diajarkan juga motivasi-motivasi. Nah, di situ mulailah muncul banyak-banyak hadis motivasi tentang menghafal Quran. Salah satu hadis yang paling memotivasi saya yaitu ada hadis yang mengatakan nanti di hari kiamat menghafal Al-Quran itu akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan jubah. Kedua orang tuanya akan dipakaikan jubah dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, semenjak saat itu saya berpikir, oh berarti kalau kita menghafal Quran itu sama dengan kita berbakti kepada orang tua. Kan orang tua itu jasanya nggak mungkin kita balas Mbak ya, sampai kapanpun. Nah, gimana caranya biar seimbang? Apa kira-kira langkah yang bisa kita lakukan untuk berbakti pada orang tua? Saya pikir ya menghafal Quran itu. Karena saya sangat sayang banget pada orang tua, terutama ayah itu karena yang paling banyak memberikan saya motivasi, yang ngaji dari kecil itu ayah. Dan ibu juga sebagai supportnya ayah itu juga sangat bantu. Karena rasa cinta itu saya ingin balasnya dengan tadi itu hafalan Al-Quran. Dan ketika besar ini, kalau kuliah ini kan kita kan sering overthinking Mbak ya, terutama sebagai pemimpin, sering resah, sering capek. Obat saya itu Al-Quran. Nah, jadi ketika saya bingung itu bukan buka HP, bukan scrolling, bukan. Hafal lagi ya, murojaah gitu ya. Saya terinspirasi dari streamer Mbak, streamer gamer itu. Orangnya non muslim, tapi orangnya kalau kalah main game itu buka Murattal non muslim. Dan ternyata saya mikirnya masuk saya kalah sama orang ini gitu. Padahal beliau ini ya non muslim gitu ya. Iya. Dan itu yang saya rasakan. Jadi bukan minimal kalau solusinya belum diberikan, tapi di saat saya murojaah, di saat saya mendengarkan ayat suci Al-Quran tuh jadi tenang. Dan ketenangan itu kunci dari semua solusi masalahnya. Oke Mas Irji, tadi kan motivasi Mas Irji mulai dari tadi ya terinspirasi dari salah satu syekh tadi, terus nada-nadanya dalam membaca Al-Quran. Nah, siapa sih Mas Irji seseorang yang paling berperan dalam perjalanan Mas Irji menghafal Al-Quran? Pastinya kalau motivasi aja nggak ada yang berperan, nggak ada yang mendukung ya, susah gitu ya. Siapa nih Mas Irji? Tentunya yang paling awal itu ayah saya Mbak. Tadi yang disebutkan Mas Irji tadi ya. Ayah itu perannya besar sekali. Jadi bukan hanya kepala keluarga yang mampu menafkahi keluarganya, tapi juga di sisi agamanya. Pendidikan agamanya dulu lumayan ketat Mbak, lumayan keras juga. Tapi saya rasa memang beliau yang banyak berperan dari menghafal Quran itu. Bahkan dulu ketika saya kecil itu saya nggak boleh main, nggak boleh keluar setelah selesai sholat itu membaca minimal 2 halaman. Membaca aja. Dan itu meskipun ringan seperti itu saya nggak bisa konsisten. Tapi ayah saya dengan keteguhannya, dengan kesabarannya terus memaksa saya untuk keluar dari zona nyaman itu. Tetap menghafal Quran, tetap istiqomah. Dan akhirnya ya ketika saya masuk pondok, hasilnya saya panen sendiri. Apa-apa jadi mudah, itu ayah. Nah kemudian juga ibu, jelas ibu itu juga banyak mensupport. Kemudian asatid di pondok juga, itu mereka juga menanamkan kepada saya nilai-nilai tajwid, kemudian mengajarkan makhorijul huruf. Itu saya banyak belajar dari Ustadz pondok. Yang ada di pondok ya. Iya. Gitu. Itu sih Mbak saya rasa. Dalam menghafal Al-Quran nih Mas, tentunya ya kita kan pasti ngerasa kadang susah, jenuh, atau pernah nggak sih merasa hampir ingin menyerah saking kayak nggak hafal-hafal nih di ayat ini, pernah nggak sih Mas? Terus gimana sih cara Mas Irji buat ngatasin hal itu gitu loh? Karena kan pastinya ada ayat-ayat Al-Quran tuh yang hampir sama ya di beberapa surat gitu kan. Kadang tuh kayak kita hafal di surat Al-Baqarah nih, ini larinya ke Ali Imran gimana gitu. Gimana tuh cara mengatasinya Mas Irji? Kalau saya jujur itu ketika proses menghafal itu tidak pernah ada kata untuk menyerah Pak. Jadi ya karena saya sudah cinta banget dengan Al-Quran. Walaupun saya nemukan kesulitan seperti yang Mbak sebutkan tadi, ada ayat-ayat yang sama serupa, itu saya juga merasakan kok ribet banget, hikmahnya ini apa sih ada ayat-ayat kayak gini. Tapi ya karena tadi itu Mbak, karena saking besarnya rasa cinta ke Al-Quran, akhirnya itu semua bisa saya tutupi
dengan rasa cinta itu. Jadi ketika kita merasa hampir menyerah, kita merasa hampir sudah baca aja, ulangi aja, toh dengan membaca itu kita akan dapat pahala. Jadi nggak ada ruginya kita capek. Beda dengan capek bermain misalnya, capek tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau menghafal Quran, walaupun kesulitan, walaupun stres, capek, tapi pahalanya banyak. 1 huruf dikali 10. Itu Mbak motivasinya. Oke, tadi kalau kata Mas Irji kan nggak ada kata menyerah nih dalam membaca Al-Quran. Tentunya berarti Mas Irji punya dong metode-metode buat menghafal Al-Quran atau tipsnya buat menghafal Al-Quran. Nah, metode apa sih yang digunakan Mas Irji dalam menghafal Al-Quran sendiri? Oke, saya kasih sedikit rahasia Mbak. Oke, ini rahasianya nih teman-teman pemirsa yang ingin menghafal Al-Quran bisa ikuti tips dari Jadi cara menghafal Quran dengan cepat, tuntas dan tidak lupa, itu kuncinya satu, itu berada pada mindsetnya ya, Mas Irji. Mindset kita menghafal Quran itu sebenarnya untuk apa? Nah, itu yang kalau saya rasa disebut sebagai motivasi ya, mindset itu. Kita kira-kira menghafal Quran itu untuk apa sih? Untuk mencari dunia kah? Untuk menghindari hukuman ustadz kah? Untuk mencari doa orang tua kah? Nah, kalau mindset itu sudah ketemu, itu tanpa disuruh pun kita sudah mau untuk menghafal Quran. Jadi rasa malas itu akan hilang sendirinya dengan mindset kita. Nah, kalau mindset kita untuk mencari ridho Allah, ya maka kita berusaha terus-terusan untuk gimana caranya Allah senang kepada kita. Jadi meskipun kita malas, meskipun kita ditimpa rasa futur, ketika muncul mindset itu, maka rasa semangat kita akan muncul kembali. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, yaitu menanamkan long term memory atau memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang itu caranya bagaimana? Gampangnya, sebenarnya memori jangka panjang itu adalah gimana caranya bikin otak kita berkesan. Contoh nih, kita habis nonton pertunjukan, pertunjukannya bagus tentang tarian-tarian adat Nusantara. Karena berkesan, akhirnya teringat terus, terngiang-ngiang terus. Nah, sedangkan kita mungkin lupa kemarin 3 hari lalu kita makan apa. Karena itu nggak penting, nggak berkesan, akhirnya nggak masuk memori jangka panjang. Nah, sama dengan Al-Quran. Yang salah satu yang bikin membuat saya punya memori jangka panjang adalah dengan mendengarkan murotal tadi, murotal Hani Rifai, juga murotal syekh-syekh yang masyhur. Ini contoh lagi, ketika kita disuruh untuk menghafal surat Ar-Rahman misalnya. Kenapa sih kok surat Ar-Rahman itu di mindset kita digambarkan gampang banget gitu loh. Dapat Ar-Rahman itu gampang, dapat Al-Mulk itu gampang, dapat An-Naba itu gampang. Kenapa kok bisa terpikir surat-surat itu gampang? Karena tiap hari 5 waktu disetel itu terus. Ya kan, sebelum sholat disetel itu. Karena itu berkesan di otak kita, itu yang buat memori jangka panjang. Iya. Sedangkan Al-Quran, nah berbeda dengan Al-Quran itu di Quran surat Al-Ankabut, di situ disebutkan Al-Quran itu tempatnya bukan di otak tapi di hati. Nah, jadi menghafallah atau mengingatlah sesuatu itu dengan hati. Jadi jangan hanya membuat otak kita berkesan sehingga hanya nyangkut di otak, tapi juga buat hati kita terkesan. Contoh ketika kita sedang kena masalah, coba kita bayangkan ayat-ayat yang surat yang kita baca itu menjelaskan tentang diri kita, sehingga oh ternyata Al-Quran ini sedang menyelesaikan masalah kita sehingga hati kita terkesan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menanamkan konsistensi. Nah, konsisten tuh yang paling berat kan Mbak, kata orang-orang. Susah itu ya. Ada sebagian orang yang bilang itu menghafal itu mudah, tapi menjaganya yang sulit. Sebenarnya kuncinya tuh bukan karena dia tuh sulit atau ketika dia tuh murojaah itu gampang lupa, tapi karena dia tuh menetapkan standar terlalu tinggi. Contoh, saya tuh sering menemukan hafiz Quran itu dia kalau murojaah sehari tuh 5 juz, 3 juz. Itu bagus, tapi rata-rata orang seperti itu mandek di tengah jalan. Dan ketika di tengah jalan tidak tuntas 5 juz, ya kan namanya juga orang Mbak ya, sibukannya macam-macam, ada kegiatan gak terduga, tiba-tiba mandek situ, gak hafal 5 juz, gak selesai 5 juz. Akhirnya dia menyerah, turun standar lagi 3 juz, turun standar lagi 2 juz. Akhirnya iya. Nah, saran saya kalau ingin hafalan kita kuat, itu tanamkan yang ringan-ringan aja. Contoh, kalau saya sendiri itu setiap habis sholat cukup membaca 2 halaman aja. 2 halaman kalau dikalikan 5 itu kan hasilnya 1 juz. Nah, seperti itu. Jadi itu yang diulang-ulang, itu yang terus dipertahankan, jangan sampai terlewat. Nah, sampai kita
bertemu dengan Allah nanti, seperti itu. Jadi tanamkan konsistensi yang ringan tapi terus menerus, standarnya ringan tapi terus menerus gitu. Oh, berarti setiap habis sholat Mas Irji itu punya ini ya, pokoknya harus 2 halaman gitu ya. Dan saya tidak melakukan aktivitas apapun setelah menyelesaikan kewajiban itu. Oh, berarti gitu. harus selesai dulu baru lakuin. Iya. Gitu. Oh, itu juga menjadi salah satu ini ya Mas Irji. Kan Mas Irji ini kan aktivis ya kalau nggak salah ya, kalau di kampus ini menjadi salah satu mahasiswa yang aktif banget berorganisasi. Jadi ketua himpunan pendidikan bahasa Arab juga, kemudian juga ikut organisasi lainnya, terutama di Muhammadiyah itu ikut IMM juga ya. Nah, kegiatan-kegiatan di kampus kan juga banyak Mas ya. Ini baru kegiatan yang di luar kuliah ini, akademiknya udah tugas-tugas ini pasti banyak. Nah, pastinya kan juga buat murojaah, kalau menurut Mas Irji sendiri kalau 2 halaman setiap sholat itu cukup nggak? Dalam 30 juz ini kan banyak ya sih Mas ya. Kira-kira cukup nggak menurut Mas Irji? Dengan agenda-agenda kegiatan Mas Irji yang kayaknya padat banget. Terus Mas Irji kalau nggak salah ngajar juga ya? Atau ngimami kalau nggak salah ya? Imam di Masjid imam An-Nur, ya. gitu. Itu kan juga pastinya padat sih Mas. Itu gimana? Oke, jadi gini Pak. Aslinya saya sendiri itu orangnya introvert. Satu. Okay. Kenapa kok introvert? Ya karena saya ingin menghafal atau menjaga hafalan Quran tadi. Nah, jadi saya dari dulu itu kegiatannya ya berkutat di situ-situ aja. Kalau nggak menghafal, ya dengerin murotal, kebanyakan di situ. Nah, ketika sudah dewasa, ketika sudah ada di kampus, nah itu kan banyak kejadian tak terduga. Iya, pasti. Apalagi sudah lulus dari pondok itu banyak diminta oleh masyarakat. Nah, itu satu. Dulu ketika saya awal masuk di kampus ini, di Umsida ini, saya menanamkan ke diri saya nggak usah ikut organisasi apa-apa. Ya karena saya nggak ingin hafalan Quran saya terganggu seperti itu. Nah ternyata tanpa diduga-duga kok semester 3 ini malah dipercaya untuk menjadi ketua hima. Nah di situ saya mulai agak pusing nih Pak. Oh kok gimana nih, kesibukan sudah tambah, tugas-tugas nambah, tapi ada hafalan yang harus dijaga. Kemudian waktu itu saya konsultasi dengan orang tua, ini gimana ya, kira-kira ini tetap saya lanjutkan atau saya mundur aja karena menjaga Quran tadi. Nah itu ayah saya jawab gini, ayah lebih suka kalau kamu sibuk gitu. Ayah lebih suka kalau kamu itu kontribusi untuk masyarakat. Karena apa? Walaupun kita itu sesibuk apapun, walaupun kita secapek apapun, tapi kan itu berpahala Pak. Iya. Beda kalau kita itu semisal sudah introvert, sudah pengangguran, tapi yang dikerjakan itu main game, main Mobile Legend. Ya, jadi nggak apa-apa. Kamu tetap hafalan Quran, tetap sibuk, itu nggak akan mengganggu hafalanmu. Karena yang kamu lakukan tetap berpahala. Beda kalau kamu itu semisal sibuk, tapi sibuk kamu bukan hal bermanfaat, malah mendatangkan dosa. Meskipun kamu sehari murojaah 5 juz, tapi karena kamu berdosa pada hari itu, ya sama aja. Yang penting dikit, konsisten tiap hari, tapi semua isi hari-harimu itu bermanfaat, berpahala semua. Jadi saya tetap husnuzon, tetap istiqomah saat ini, dan ternyata ya husnuzon saya benar. Walaupun jadi ketua hima, walaupun ikut IMM tapak suci, nyatanya juara. Suci juga ya? Iya, tapak suci. Benar-benar aktivis banget nih berarti Mas Irji ini semua. Iya, ternyata bahkan ikut 3 organisasi itu kan dapat juara malah Pak. Iya, dulu malah sebelum ikut organisasi nggak aktif, awal-awal ya nggak dapat ya? apa-apa. Iya. Jadi kan kesibukan itu bukan alasan. Selama kesibukan kita positif, berpahala, nggak akan mengganggu hafalan kita. Itu yang saya pegang selama ini. Masya Allah. Sangat menginspirasi ya tentunya Mas Irji, bahwa ternyata menghafal Al-Quran atau buat berkegiatan akademik juga, tapi tetap berjalan berbarengan semuanya. Nah, boleh nggak sih Mas Irji, saya minta ceritakan ya hal yang berkesan selama mungkin mengikuti lomba tahfidz Al-Quran. Ada nggak sih pengalaman yang menurut Mas Irji ini, wah ini berkesan banget nih, bisa nanti mungkin bisa diceritakan biar nanti pemirsa juga bisa tahu nih, oh ternyata gini loh gitu. Boleh monggo Mas Irji diceritakan. Oke, mungkin cerita ketika saya di Riau aja ya. Oh yang di Iya. Riau. Oh itu Mas Irji datang ke Riau gitu ya? Atau online itu? Penyisihannya itu online. Oh penyisihannya. Untuk finalnya ke Riau langsung. Gitu. Gitu. Itu Mas Irji gimana? Kesannya sendiri atau ada yang menemani mungkin? Sendiri ya. Sendiri? Iya. Wow. Berangkat sendiri, pakai uang sendiri. Tapi habis itu ditalangi sama kampus. Pasti kampus itu memberikan apresiasi untuk mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi ya. Iya. Oke, bisa diceritakan Mas Irji?
Ya, jadi sebenarnya dulu itu saya sering ikut lomba tahfidz ketika masih SMP sama SMA. Dan alhamdulillah juga sering mendapat juara. Tapi dulu itu juara saya itu hanya mentok di kategori 5 sampai 10 juz. Jadi nggak pernah sampai 30 juz. Dan itu juga 10 juz itu mentok provinsi. Jadi ketika kabupaten lolos masuk ke provinsi kalah. Oh pasti kayak gitu. Iya, makanya ketika saya di kampus itu saya pingin sekali ikut yang segitu-gitu aja, nggak maksudnya yang jusnya itu 10 kalau nggak 5 jus. Tapi sulit banget nyari informasi 10 5 jus tingkat minimal nasional atau provinsi itu sulit. Akhirnya ketika saya semester 4 kemarin tuh didaftarkanlah sama Ustadzah Nina untuk ikut yang 30 juz. Oh, jadi dibantu sama ibu kemahasiswaan ya? Iya. Bu Nina ya. Saya pesimis. Takut. Tapi disupport ya waktu itu. Iya. Iya karena tadi itu, aduh saya gimana ya? Bisa apa enggak ini 30 juz. Tapi alhamdulillah, biiznillah ketika seleksi itu enggak ada salah sama sekali. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kemudian yang bikin saya heran juga itu ketika saya lolos, yang saya ingat ketika saya lolos penyisian online itu, sebelumnya itu saya nggak ada persiapan apa-apa. Jadi cuma modal, itu kan Ramadan kan ya? Iya, Ramadan, cuma modal ketika setelah sholat itu bacaan Qurannya saya tambah. Biasanya cuma 2 halaman habis sholat, ini sekarang 5 halaman. Karena punya target tadi ya? Itu aja. Jadi mulai awal saya sudah pesimis. Jadi misal saya dapat juara apapun, dapat nominasi berapapun, ya berarti itu cerminan hafalan saya selama ini gitu. Jadi gak ada persiapan sama sekali. Nah ketika sudah muncul pengumuman lulusan, ternyata nilai saya paling tinggi, nomor 1. Iya, wah berarti saya, ya berarti ini semua bukan karena usaha saya sendiri, tapi karena bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Dan ya ketika berangkat ke Riau, itu yang saya pegang Mbak. Jadi saya tidak hanya jor-joran untuk murojaah hafalan saya, tapi saya juga memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika saya di sana di Riau itu, di saat yang lain-lain teman saya sekamar itu semuanya berkeliling Riau, melihat kota-kotanya, saya tetap di masjid. Berarti Mas Irji itu berangkat ke sana sendiri ya? Sendiri. Itu berapa hari kalau boleh tahu Mas Irji? Dari tanggal 12 sampai 14. 4 harian, 3 harian 3 hari, ya? 3 harian. Itu kalau boleh tahu perjalanannya gimana Mas? Naik apa, kemudian gimana sampai Mas Irji bisa di sana sendirian gitu loh, nggak ada yang menemani, dan alhamdulillahnya pulang membawa juara gitu. Gimana Mas Irji? Dari kampus ini ke sana diantar sama takmir saya ke Juanda. Setelah itu naik pesawat, dan itu kita cari yang transit 1 jam. Jadi dari Surabaya itu ke Jakarta 1 jam, setelah itu langsung ke Riau. Dan itu ya saya lakukan sendiri. Saya kan sebenarnya sebelumnya belum pernah naik pesawat sama sekali Mbak ya. Itu pertama kalinya Mas Irji? Iya, pertama dan sendiri kali. Ya? Sendiri. Nggak ngerasa takut atau bingung, mungkin kan sendiri ya, ini pertama kali lagi gitu ya? Takut jelas. Oh jelas ya, pasti ya. Apalagi di sana banyak orang ya kayak kita kenal gitu. Iya. Saya sampai tanya ke pembimbing saya tuh, ini saya nggak dikasih teman apa siapa gitu Mbak. Terus siapanya gimana nih? Oh enggak, sendiri aja gitu. Insya Allah bisa kok sendiri gitu katanya. Oke Mas Irji, ketika sampai di sana teman-temannya kan berkeliling Riau, dan Mas Irji tetap hafalan di ruangan itu sendiri buat murojaah untuk lomba besoknya gitu. Nah Mas Irji, gimana rasanya? Rasanya pertama kali ketika juara pertama gitu, Irji ulah gitu, gimana rasanya, kayak loh beneran tak ini atau gimana gitu? Masya Allah, gak expect Mbak. Gak expect. Itu kalau boleh tahu berapa peserta yang masuk final Mas? Yang final itu yang 30 juz itu 6 peserta ya. Yang 10? 6 juga. 6 juga ya. Dan Mas Irji juara pertama gitu. Kalau gimana nih Mas, kayak juara pertama ini loh 30 juz gitu, nggak mungkin nggak sih, kayak apalagi kita sendiri di sana, gimana Mas Irji perasaannya, kayak nangis, sedih, atau expect atau nggak expect gitu? Gini, yang juara 1 kategori 10 juz sama 30 juz itu kan hadiahnya umroh. Masya Allah. Saya yakin orang-orang itu yang ikut kompetisi itu pasti ingin umroh gitu Mbak. Sedangkan saya sendiri sebagai manusia yang banyak dosa dan banyak khilaf, itu merasa nggak layak ingin umroh. Mau sih aku ke Mekah tapi membawa dosa sebanyak ini. Jadi semisal saya juara berapapun tuh saya nggak kecewa Mbak. Ya sudah
bersyukur sudah sampai Riau tuh, sudah bersyukur, prestasi yang sangat membanggakan gitu. Nah ternyata dengan juara 1 itu, wah saya merasa gimana ya, kan kalau katanya ke Baitullah itu berarti terpilih lagi. Iya. Gitu saya nangis Mbak, ya Allah kenapa sih kok saya yang terpilih, saya ini banyak dosa loh. Ya tapi gitulah, alhamdulillah, berarti mungkin memang itu yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah akhirnya Mas Irji bisa berangkat umrah lewat jalur terpilih tadi, menjadi juara 30 juz itu tadi. Kalau boleh tahu berangkat ke umrahnya ke sana bulan apa Mas? Insya Allah 27 September 2026. Wah, habis inilah ya, dekat-dekat ini. Udah siap gak sih Mas Irji buat berangkat ke sana kira-kira? Insya Allah siap. Saya usahakan ya. Ketika mendapatkan juara, Mas Irji langsung menghubungi orang tua, atau siapa yang pertama kali Mas Irji hubungi ketika mendapatkan juara tersebut? Oke, ketika pengumuman juara itu sebenarnya infonya itu sudah tersebar Pak ya, jadi PWM itu sudah mengumumkan juaranya ketika H-1 pengumuman. Nah, sedangkan orang tua saya waktu itu nggak tahu. Belum tahu berarti. Iya, jadi malah yang pertama tahu tuh teman-teman saya. Iya itu. Masya Allah, jadi grup itu sudah rame. Tapi ke orang tua saya itu saya sembunyikan supaya ya saya ingin mereka banyak berdoa aja untuk saya. Doakan saya Bu supaya Alien dalam hati sudah seneng nih, mau tak kasih surprise lah besok itu. Dan ternyata ketika esok harinya ketika pengumuman, ya orang tua saya juga nonton live itu. Nonton ya, udah benar-benar siap ini ya. Dan itu semua keluarga nangis. Siapa sih yang gak nangis ketika keluarganya mendapatkan juara 1 30 juz lagi, Masya Allah. Iya. Jadi baru tahu ketika pengumuman itu ya. Tapi teman-teman udah tahu sebelumnya ya. Udah rame nih grupnya Irji, Masya Allah. Kan sebelum saya tahu mereka udah tahu. Ya ini gimana? Ya karena emang mungkin mereka kan update banget di sosial media. Iya, betul. Tentunya. Oke nih Mas Irji, aku mau tanya nih, banyak nih teman-teman mahasiswa atau teman-teman audien yang di luar sana ini beranggapan bahwa kita tuh pengen menghafal Al-Quran tapi ngerasanya udah terlambat nih. Itu tanggapannya Mas Irji gimana? Karena kan apalagi teman-teman mahasiswa ini mungkin ya yang dulunya mondok sebelum kuliah ini kan punya hafalan, tapi mungkin ya dengan kesibukan yang ada di kampus ini, kegiatan-kegiatannya, akhirnya hafalannya itu terlupakan gitu. Nah tanggapannya Mas Irji gimana buat teman-teman yang mau menghafal Al-Quran tapi beranggapan bahwa kayaknya udah telat deh itu. Gimana nih Mas Irji, tanggapannya Mas Irji? Keinginan untuk menghafal Quran tapi terlambat. Iya, itu gimana? Itu menurut saya lebih baik daripada tidak ada keinginan sama sekali. Nah, jadi tidak ada keinginan untuk cita-cita untuk bisa menghafal kitab suci. Saya punya banyak kenalan orang-orang yang mereka tuh rata-rata sudah tua, 80, 70 tahun. Ketika baru menghafal itu usia 70 tahun, itu tidak sampai 6 bulan dia sudah selesai 30 juz. 6 bulan ya? 6 bulan, dan dia otodidak. Jadi menghafalnya tuh tidak ikut daurah, tidak ikut siapa, tapi dia menghafal sendiri. Hafal sendiri dan distorkan ke anaknya kalau nggak salah. Nah, itu contoh kisah-kisah orang yang walaupun sudah lanjut usia, sudah hafalannya sudah rapuh, ingatannya sudah rapuh, tapi dengan Al-Quran tetap bisa. Jadi kata Syekh Adi Dayat itu, Al-Quran itu tidak akan menambah orang menjadi pikun, akan tapi akan merakit otaknya sedikit demi sedikit. Jadi semakin orang interaksi dengan Al-Quran, maka mental health-nya itu akan bertambah, seperti itu Mbak. Jadi lebih baik orang itu sadar, ya syukur sadar ketika masih mahasiswa. Nanti kalau sudah tua ya malah sulit lagi. Nah makanya ketika masih jadi mahasiswa itu waktunya masih banyak. Jadi masih ada kata terlambat ya Mas Irji ya? Enggak ada. Jadi menurut Mas Irji, buat teman-teman yang mungkin ngerasa terlambat tuh nggak ada gitu. Enggak. Siapapun boleh menghafal Al-Quran gitu ya. Ya. Oke Mas Irji, ada nggak sih tips nih buat mahasiswa? Kalau tadi kan Mas Irji kan ngasih tahu metode Mas Irji yang Mas Irji pakai ya, bahwa yang pertama itu mindsetnya, kemudian memori jangka panjang juga dan konsisten. Nah ada nggak sih tips buat mahasiswa nih yang ingin menghafal dari Mas Irji? Apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa yang ingin menghafal kayak gitu? Kalau saya ya itu tadi, kalau pingin untuk menghafalnya cepat, pingin untuk menikmati proses ketika menghafal Quran, itu pertama itu harus menghafal dari yang dia suka dulu. Jadi jangan langsung ambil start yang sulit dulu. Sama kalau kayak kita itu semisal pingin semangat untuk belajar membaca buku atau workout seperti itu.
Jangan ambil start yang banyak-banyak dulu. Ambil misalnya 10 halaman per hari, baca buku misalnya, atau push up minimal 10 kali sehari, seperti itu. Nah, ngafal Quran juga gitu. Cari kira-kira surat yang menurut kita gampang dulu. Semisal surat Al-Baqarah yang awal-awal kan gampang. Kemudian surat apalagi yang populer, Al-Mulk, kemudian An-Naba juz 30 seperti itu. Nah, dari surat-surat itu yang gampang-gampang itu baru kita mulai untuk naik ke level yang agak tinggi dikit. Misal ke juz 29, kemudian juz 28 seperti itu. Jadi nggak harus urut dari awal, harus juz 1, 2, 3 sampai 30. Malah sulit biasanya. Oh, jadi yang disukai dulu gitu ya menurut Iya. Terus yang kedua ya tadi itu. Jadi banyak-banyak dengerin murotal. Jadi jangan hanya mengandalkan visual tapi juga auditori. Nah, dengarkan murotal, dengarkan syekh. Dan yang paling penting yang terakhir yaitu istiqomah. Nah, seperti itu. Istiqomah terus menerus, karena ketika kita dipapar berkali-kali dengan ayat-ayat yang sama, tadi itu membentuk memori jangka panjang kita. Intinya itu sih, Mbak, kuncinya. Oke teman-teman, tadi ya dikasih tips nih dari Mas Irji bahwa nggak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran ya. Nah tadi ada 3 tips dari Mas Irji. Yang pertama, hafalin dulu ayat-ayat atau surat yang disukai teman-teman. Kemudian juga banyakin dengerin murotal ya, auditorinya dengerin juga. Sama yang pertama yang paling penting ini istiqomah. Dan istiqomah ini susah loh Mas ya, bener-bener susah. Apalagi teman-teman mahasiswa ini kan kegiatannya padat, takutnya kayak loh aku lupa nih belum hafalan nih, itu susah banget gitu loh. Oke Mas Irji, kayaknya perbincangan kita udah sampai sini aja ya. Tapi saya masih ada 2 pertanyaan terakhir nih buat Mas Irji. Yang pertama, jika prestasi ini dipersembahkan untuk seseorang, siapakah orang itu? Oke, Mas Irji, siapakah orang itu? Prestasi ini saya rasa orang tua. Bahkan ketika saya berhasil menjuarai kemarin itu, saya langsung ada status bahwasanya ibu aku berhasil, seperti itu. Jadi karena saya rasa ini usahanya bukan dari saya sendiri, seperti itu. Banyak pihak-pihak yang mendukung, banyak orang-orang yang mendoakan, dan saya rasa ini adalah sekali lagi cerminan bahwasanya ini kita dapatkan bareng-bareng, bukan dari saya sendiri. Jadi piala ini kita bawa bareng-bareng, prestasi ini kita bawa bareng, dan kita rayakan bareng-bareng. Jadi ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk kalian semua yang telah mendukung saya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama orang tua ya Mas Irji. Paling besar orang tua. Oke, Mas Irji, ini yang terakhir nih. Adakah motivasi dan pesan untuk teman-teman mahasiswa dari Mas Irji? Boleh dikasihkan pesan atau motivasi bagi teman-teman pemirsa yang lagi nonton ini? Oke, jadi Al-Quran itu adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah hal yang sangat mulia. Jadi apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran itu pasti mulia dan hidupnya terangkat. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Al-Quran itu akan meninggikan derajat suatu kaum dan akan merendahkan kaum yang lainnya. Jadi maksudnya apa? Al-Quran itu ketika kita laksanakan isinya dengan baik, maka itu akan mengangkat semua aspek-aspek nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita. Contohnya ketika Al-Quran turun ketika itu di bulan Ramadan jadi bulan terbaik, dan ketika turun di Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik. Kemudian diturunkan sama siapa? Sama Jibril jadi malaikat terbaik. Kemudian Nabi siapa? Muhammad Nabi yang terbaik. Jadi semakin kita berkomunikasi dengan Al-Quran, bersinggungan dengan Al-Quran, maka percayalah bahwasanya kita ini sedang berproses menjadi orang yang baik. Dan diangkat derajatnya menjadi orang terbaik oleh Al-Quran. Jadi teman-teman perlu diingat ya bahwa Al-Quran ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita ya. Karena ketenangan dalam kehidupan itu kan kunci satu-satunya Mas ya. Ketika hidup kita tenang, nah itu kan semua berjalan dengan aman. Nah perlu diingat tadi Mas Irji itu mengatakan bahwa Al-Quran itu di hati, bukan di otak ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Irji sudah berbagi cerita. Dan ini semoga sangat menginspirasi teman-teman pemirsa yang lagi nonton ini ya. Oke, sesi ini saya tutup Mas Irji. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Tiatul Uliani Naila selaku host podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.